Halo Sobat Komi, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Hustle. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini bercerita tentang kisah seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk berkeliling dunia demi bisa mendapatkan pemain basket terbaik sepanjang masa. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pemandu bakat bernama Stanley. Hari itu, dia tengah menemui salah satu pemain basket yang menjadi kandidat untuk masuk ke dalam timnya. Setelah melihatnya bermain, Stanley mempertanyakan usia pemain tersebut. Karena berdasarkan peraturan, pemain di atas usia 22 tahun tidak bisa bergabung. Terlebih lagi, pemain tersebut rupanya sudah memiliki anak yang katanya berusia 10 tahun. Stanley yang ragu kemudian mempertanyakan kebenaran usianya dengan meminta akta kelahiran. Akan tetapi pemain tersebut tidak memilikinya sehingga Stanley pun mencoretnya dari daftar kandidat. Birth certificate? Who's this? It's my son. He's 10 years old. He's 10 years old? Okay. Sayangnya, hampir seluruh nama dia coret karena tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang dia cari. Sampai suatu ketika, seorang pemain basket bernama Huss berhasil mencuri perhatian Stanley. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Huss merupakan salah satu pemain yang sudah banyak diincar oleh para pemandu bakat. Setelah pulang kembali ke Amerika, dia berangkat ke kantor tempatnya bekerja. Di sana, Stanley bertemu dengan Rex sebagai presiden tim, dan beberapa staf lainnya. Mereka melakukan diskusi mengenai Huss. Seperti diskusi pada umumnya, banyak terjadi pro dan kontra untuk memasukkan Huss ke dalam tim mereka. Finch, putra Rex, tidak setuju apabila Huss harus bergabung dalam tim, dan lebih merekomendasikan pemain lain yang dia pilih. Kid can defend all 5 positions. He just gets bored out there. 2 months I've yet to see him make a third effort. He's bitching because he cares, he wants to win. Ketika Stanley akan pulang, Rex mengajaknya masuk ke dalam mobil untuk berbicara. Rex memberitahu bahwa dirinya setuju memasukkan Huss karena dia percaya dengan pilihan Stanley. Sebagai permintaan maaf atas tindakan anaknya, Rex menaikkan posisi Stanley menjadi asisten pelatih. Sampai di rumah, Stanley disambut hangat oleh istri dan anaknya. Sudah cukup lama dia tidak pulang karena harus berkeliling mencari pemain basket terbaik. Kemudian, dia memberitahukan kabar baik kenaikan posisinya yang menjadi asisten pelatih di Philadelphia 76ers kepada Teresa istrinya. Seketika senyum Teresa merkah, dia begitu senang mendengar hal tersebut. Malamnya, Stanley mengantar putrinya bertemu dengan teman-temannya untuk menonton film. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar, dia mendengar berita duka atas meninggalnya Rex, presiden tim Sixers dari siaran radio di mobilnya. Dengan perasaan sedih dan masih tidak menyangka, Stanley pun pergi ke rumah duka. Know you since kindergarten. None of you say hi. Bye, Dad. I don't even want to say it, but Rex Merrick, he built great wealth. Di sana, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Leon dan Julius. Setelah menyapa teman lamanya, Stanley menghampiri Catherine, anak kedua Rex. Mereka berdua membicarakan berbagai kebaikan yang dilakukan Rex selama masih hidup. Catherine memberitahu bahwa setelah kematian ayahnya, Finch lah yang akan mengambil alih menjadi presiden tim. 3 bulan kemudian, Stanley telah membawa Huss dan terus memantau latihannya. Di tengah latihan, tiba-tiba Stanley dipanggil untuk menghadap pada Finch. Sepertinya Finch masih tidak terima dengan bergabungnya Huss ke dalam tim. Finch kemudian menurunkan posisi Stanley kembali menjadi seorang pemandu bakat, dan meminta Stanley menemukan pemain lain yang bagus jika ingin kembali ke jajaran pelatih. Stanley sebenarnya tidak pernah ingin kembali menjadi pemandu bakat karena hal itu akan membuatnya pergi jauh dari rumah. Dia sudah 9 tahun berkeliling mencari pemain di berbagai negara dan tidak pernah ada di hari ulang tahun putrinya. Tetapi, Finch tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya ingin mendapatkan pemain hebat agar tim basket mereka bisa menjuarai NBA. Meskipun tidak suka, mau tidak mau Stanley akhirnya harus pergi meninggalkan rumah lagi. Tempat pertama yang dia kunjungi kali ini adalah Mallorca, Spanyol. Di sana, Stanley bertemu dengan Leon yang kebetulan sedang melakukan liburan. Mengetahui Stanley kembali menjadi seorang pemandu bakat, Leon menawarkan untuk bergabung menjadi agen di tempatnya.
Tetapi Stanley menolaknya karena dia masih ingin menjadi pelatih. Kemudian, Leon memberitahu bahwa minggu lalu Finch sempat menemuinya membahas pemain bernama Ziki. Finch berencana untuk menukar pemain bernama Emir untuk mendapatkan Ziki. Stanley terkejut mendengar rencana bodoh Finch. Finch akan berusaha mengontrol keseluruhan tim, lalu Leon meminta Stanley untuk memikirkan lagi tawarannya untuk bergabung. Setelah itu, Stanley pergi ke sebuah pertandingan untuk menemui salah satu pemain yang ada di dalam daftarnya. Tapi ternyata pemain yang hendak dia temui sedang cedera sehingga tidak akan turun di lapangan. Stanley akhirnya pergi menonton pertandingan basket jalanan. Dia tidak menyangka akan melihat banyak pemain basket di sana. Namun perhatiannya terfokus pada satu pemain bertubuh jangkung yang diketahui bernama Bokros. Ketika pertandingan selesai, terjadi keributan antara Bokros dengan pemain lawan yang tidak terima kalah karena rupanya pertandingan tersebut memiliki taruhan sejumlah uang. Untuk membuktikannya, 1 lawan 1 dengan 3 kali kesempatan menembak. Meski sempat diejek karena tidak menggunakan sepatu olahraga, Bokros tetap menang dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Setelah selesai, Stanley mengejar bus yang dinaiki oleh Bokros. ¿Qué tú miras? A mí. Fueron payasos. Tres tiros, a que no toca ni lado. Es un mierda. Amigo. Ketika sudah berhasil naik, dia mencoba berbicara kepada Bokros dengan bantuan Google Translator. Tapi sepertinya apa yang diterjemahkan tidak sesuai dengan apa yang dia maksud sehingga para penumpang bus dan Bokros memberikan tatapan aneh padanya. Stanley terus mengikuti Bokros hingga ke rumahnya. Hal tersebut tentu membuat Bokros merasa terancam melihat ada orang asing mengikutinya hingga ke rumah. Stanley yang tidak bisa bahasa Spanyol menjadi kendala saat menjelaskan siapa dan dari mana dirinya serta maksud tujuannya ingin berbicara dengan Bokros. Dia kemudian memiliki ide untuk menelepon temannya yang bisa berbahasa Spanyol agar membantunya menjelaskan kepada Bokros. Setelah mendengar penjelasan dari teman Stanley, Bokros mengajak Stanley untuk masuk dan berbicara di dalam rumah. Who's this? And how'd you get this number? And I deserve that. Kid, I don't know who you are. Okay, all right. You start. That's Stan the man right there. He's a legend. Nowhere. I just work construction. It's mi amigo. Amigo. My grandma died. Bokros hanya tinggal bersama ibu dan anaknya. Dia mulai bermain basket sejak kecil lalu menjadikan basket sebagai hiburan setelah ayahnya pergi bersama wanita lain, meninggalkan dia dan ibunya. Ibunya bercerita bahwa Bokros pernah diundang ke dalam klub di Amerika saat berusia 15 tahun. Namun karena pacar Bokros hamil, dia pun memilih untuk tinggal dan merawat anaknya. Tanpa basa-basi, Stanley langsung menawarkan agar Bokros ikut pergi bersamanya ke Amerika. Ibunya kemudian bertanya berapa gaji yang akan didapat jika Bokros ikut dengan Stanley. Stanley menjawab bahwa Bokros akan mendapatkan gaji setara dengan pemain liga, dan bila beruntung masuk NBA, dia akan mendapat gaji sebesar $900.000 per bulannya. Mendengar jumlah yang sangat besar, ibu Bokros langsung setuju anaknya pergi ke Amerika untuk bermain bersama tim basket. Hari berikutnya, Stanley membawa Bokros berlatih bersama beberapa pemain basket Spanyol untuk melihat kemampuan yang dimiliki. Kemudian, Stanley mengirimkan beberapa rekaman video ke kantor untuk memperlihatkan betapa mengesankannya pemain yang dia temukan. Stanley mencoba untuk memasukkan nama Bokros ke dalam tim, akan tetapi ditolak oleh Finch dengan alasan Bokros belum memiliki catatan sebagai pemain basket profesional. Stanley mulai kesal dengan Finch. Dia telah dijanjikan menjadi asisten pelatih lagi ketika berhasil mendapatkan pemain bagus, namun ketika dia mendapatkan pemain bagus tersebut, Finch bahkan tidak memberikan kesempatan untuk membuktikannya. Meskipun begitu, Stanley tetap nekat membawa Bokros ke Amerika tanpa sepengetahuan kantor. Stanley mengatakan semuanya baik-baik saja. Hanya saja slot pemain sudah penuh, sehingga saat ini dia belum bisa memasukkan namanya ke dalam tim. Di dalam pesawat, Bokros terlihat sangat senang karena itu mungkin pertama kalinya dia naik pesawat.
Dengan wajah berbinar, dia menawarkan beberapa roti hangat yang dia dapatkan kepada Stanley. Stanley hanya bisa tertawa melihat tingkah polosnya. Sampai di Amerika, Bokros ditahan oleh pihak bea cukai karena ternyata dia pernah didakwa pada sebuah kasus penyerangan yang terjadi 5 tahun lalu. Stanley meminta pengacara yang mengurus hal tersebut agar tidak memberitahu Sixers. He got flagged for an aggravated assault charge. Right. Okay. Just bring us back home a championship. Setelah semua beres, Stanley meminta Bokros untuk tidak merahasiakan apapun lagi darinya. Kemudian dia memberikan ponsel agar Bokros bisa tetap menghubungi ibu dan putrinya. Selama di Amerika, seluruh kebutuhan Bokros ditanggung oleh Stanley, mulai dari hotel tempatnya tinggal hingga untuk keperluan sehari-hari. Teresa sempat khawatir dengan keputusan suaminya, tetapi Stanley bersikeras untuk membuktikan bahwa pilihannya membawa Bokros tidaklah salah. Esok harinya, Stanley datang mengunjungi Bokros di hotel. Di dalam kamar, banyak sekali makanan yang dipesan, namun hanya dimakan 1 gigitan saja. Bokros ingin mencoba semuanya, tetapi dia tidak bisa memakan semuanya karena takut gemuk. Stanley mencoba memberitahu agar lebih berhemat, tapi Bokros tidak merasa khawatir karena yang dia tahu seluruh kebutuhannya ditanggung oleh Sixers. Setelah itu, Stanley memberitahu Bokros bahwa akan ada latih tanding bersama anak didik Leon. Meski hanya latih tanding, namun pertandingan tersebut cukup serius karena bertujuan untuk memberikan tempat para pemain muda menunjukkan kemampuan. Di tempat bertanding, Stanley memperkenalkan Bokros kepada Vince. Kesan pertama dari Vince tidak begitu baik, karena diam-diam pengacara yang mengurus masalah Bokros di bandara, ternyata memberitahu Vince tentang kasus Bokros. Stanley meminta Vince untuk lebih dulu melihat bagaimana permainan Bokros. Stanley mengarahkan untuk tampil sebaik mungkin seperti dia biasanya, dan berhati-hati pada pemain lawan yang bernama Kermit. Kermit adalah pemain nomor 2 dalam draft untuk tim NBA. Jika setidaknya Bokros bisa sedikit menyulitkan gerak Kermit, maka peluang ke depan untuknya semakin besar. Sayangnya, di tengah permainan, Bokros terprovokasi oleh kata-kata Kermit yang membuat performanya berantakan. Get out. Finna hit you with a hedge. You really can't guard me, bro. Here comes a break. Di luar gedung, Stanley berbicara dengan Leon. Dia berkata bahwa itu bukan kemampuan Bokros yang sebenarnya. Kemudian Vince dan beberapa orang yang lain keluar dari gedung menghampiri mereka. Vince mengatakan bahwa Stanley harus mengembalikan Bokros ke Spanyol dan mulai mencari pemain yang lain. Merasa lelah menghadapi Vince, akhirnya Stanley malam itu memutuskan untuk keluar dari Sixers. Dia akan fokus melatih Bokros untuk ikut dalam permainan combine yang akan diadakan 6 minggu lagi. Setelah itu, Stanley menghampiri Bokros yang tengah duduk termenung sendirian. Dia sedikit memberikan dorongan motivasi agar Bokros kembali bersemangat. Menurut Stanley, dasar untuk menjadi pemain terhebat adalah perasaan mencintai basket sepenuh hati. Berkat dukungan dan dorongan Stanley, akhirnya Bokros memiliki tekad kembali untuk mengejar mimpinya masuk NBA. Di pagi buta, Stanley menjemput Bokros untuk memulai latihan. Dia juga memberikan sebuah sepatu agar Bokros lebih bersemangat untuk latihan. Latihan dimulai lari menuju puncak bukit. Latihan ini akan dilakukan setiap hari hingga Bokros mampu mencapai puncak bukit dalam waktu kurang dari 2 menit. Stanley memperkenalkan Bokros kepada putrinya yang akan membantu merekam video untuk mengamati perkembangan Bokros. Putri Stanley penasaran dengan arti tato anak ayam yang terdapat di lengan Bokros. Bokros kemudian menjelaskan bahwa tato anak ayam itu melambangkan Lucia anaknya yang ia panggil Polito yang berarti anak ayam. Semua tato di lengan kanannya melambangkan ibu dan anaknya, mereka adalah orang-orang paling berarti dalam hidupnya. Sedangkan tangan kirinya yang masih kosong tanpa tato melambangkan ayahnya, artinya sosok ayah sama sekali tak berarti apapun baginya. What's that baby chick about? That's for my daughter, Lucia. For my mom and my daughter. Like, they mean everything to me. All these are for him. Stanley memperlihatkan video yang direkam putrinya kepada Bokros. Dia menjelaskan bahwa permainan Bokros sangat bagus, namun pikirannya terlalu lemah dan sensitif,
terbukti saat pertandingan melawan Kermit. Bokros terpancing emosi akibat kata-kata provokatif yang dilontarkan Kermit, hingga Bokros ingin menyerah dan pulang ke Spanyol. Mendengar itu, Bokros berjanji bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, mereka melanjutkan latihan. Stanley meminta Bokros untuk melatih menembak, dan setiap kali gagal memasukkan bola, Bokros dihukum dengan berlari memutari tangga penonton. Selain melatih fisik dan skill, Stanley juga melatih mental Bokros dengan melontarkan kalimat hinaan menggunakan bahasa Spanyol yang baru dipelajarinya. Stanley memberitahu bahwa di setiap pertandingan, lawan pasti akan selalu berusaha mengusik, sehingga mental Bokros harus bisa menjadi kuat. Pays, pendejo. Yeah. All right, good, good. Your mom's not a whore, by the way. Come on, we're building it down. Sampai di rumah setelah melatih, Stanley mendapat teguran dari istrinya karena pengeluaran begitu besar. Bokros sering membeli makanan mahal, meski sudah mendapat kiriman makanan dari istri Stanley. Dia juga mengeluarkan uang untuk membayar situs porno. Belum lagi, karena Stanley membawa Bokros yang merupakan tulang punggung keluarga, maka mau tidak mau Stanley harus mengirim sejumlah uang untuk menghidupi ibu dan anak Bokros. Istri Stanley berharap setidaknya Bokros bisa lebih bijak menggunakan uang, sampai benar-benar dibiayai oleh Sixers. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka ketika Stanley akhirnya memberitahu bahwa dia sudah berhenti bekerja di Sixers. Hal itu membuat istrinya marah, tapi Stanley tetap yakin bahwa itu adalah investasi yang harus dipertahankan. Pertandingan Combine tinggal 2 minggu lagi. Stanley datang di pagi buta menghampiri Bokros membawakan makanan buatan istrinya agar lebih hemat, kemudian mengajaknya untuk latihan lari menaiki bukit lagi. Semakin hari, menu latihan yang diberikan semakin bertambah berat, dan hubungan mereka sebagai anak didik dan pelatih semakin terbentuk seperti seorang sahabat. Latihan lari yang dilakukan setiap hari akhirnya membuahkan hasil. Bokros mampu mencapai puncak bukit dalam waktu kurang dari 2 menit. On your right, kick his ass! Yeah! Yes! That's it, brother! Get it, 44! Yes! The cruise missile! That a baby! Yeah, Rocky! Setelah itu, Stanley mengajak Bokros ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Namun, makan malam bahagia tersebut berakhir dengan kabar buruk bahwa Bokros tidak bisa bergabung dalam tim Leon untuk bertanding di Combine. Semua itu dikarenakan Vince membicarakan tentang kasus penyerangan yang pernah dilakukan di televisi. Saat itu pula, Bokros baru mengetahui bahwa dirinya tidak pernah bergabung dengan Sixers, bahkan Stanley sudah tidak bekerja di sana. Merasa telah dibohongi, kemudian Bokros keluar dari rumah. Stanley mengikutinya untuk memberikan penjelasan, tetapi Bokros sudah terlanjur kecewa dan marah kepada Stanley. Pada akhirnya, Stanley berhasil membuat Bokros mau masuk ke mobilnya. Fucking trust you! Fucking over! You and me's fucking over! Don't throw it all away. I'm begging you, just let go of me, get in the car. Dalam perjalanan mengantar Bokros ke hotel, mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka yang berat. Bokros memandang kehidupan Stanley begitu sempurna, sampai kemudian Stanley bercerita bahwa dulu dia pernah mengalami kecelakaan mobil bersama Leon yang menyebabkan tangannya terluka parah. Karena kecelakaan itu juga, Stanley, Leon, dan rekan timnya harus kehilangan gelar NCAA mereka. Saat itu, Stanley merasa apa yang dia perjuangkan selama hidupnya telah hilang. Mendengar cerita tersebut Bokros hanya diam. Dia langsung turun begitu saja dari mobil ketika sampai di depan hotel. Stanley mencoba mencari jalan keluar dengan menghubungi beberapa koneksinya, tapi tak seorang pun mengulurkan bantuan padanya. 30 tahun sudah dikasihnya dalam dunia basket seakan tidak menghasilkan apapun. Teriakan emosi Stanley memenuhi isi rumah. Istrinya datang untuk menenangkan, sedangkan putrinya hanya berani melihat dari tangga. Paham dengan masalah yang dihadapi ayahnya, putri Stanley memberikan ide untuk merekam video permainan Bokros, kemudian disebarkan di media sosial. Setidaknya dengan itu, orang-orang dapat melihat kemampuan Bokros dan dapat menilai sendiri secara objektif.
Stanley setuju, dia membawa Bokros bermain basket di jalanan, memberikan tantangan bagi siapapun yang merasa bisa melewati atau bahkan mencetak poin dalam pertandingan 1 lawan 1. Bagi yang berhasil, akan diberikan sejumlah uang olehnya sebagai hadiah. Video Bokros langsung viral di media sosial. Banyak influencer membuat video reaction permainan Bokros dan memuji kemampuannya. Tidak sedikit juga orang yang menonton langsung di lapangan membantu memviralkan dengan melakukan siaran langsung. Kemunculan Bokros sebagai pemain berbakat mengejutkan dunia olahraga basket. Salah satu acara olahraga di stasiun televisi menilai akan sangat disayangkan apabila Bokros tidak turut serta dalam pertandingan Combine. Tak lama setelah itu, kabar adanya undangan khusus dari Combine untuk Bokros telah sampai di telinga wartawan. Banyak sekali media yang menunggu di depan hotel untuk mencari tahu di tim mana Bokros akan bergabung. Seakan ingin membalas perlakuan Vin sebelumnya, Stanley keluar dari mobil kemudian berkata, Bokros bisa bermain untuk Sixers, tapi Vin telah menolaknya. Stanley memastikan pernyataannya kepada wartawan yang sebelumnya pernah mewawancarai Vin. Jalan sukses sudah di depan mata, tetapi tampaknya Bokros tidak begitu bersemangat. Hal itu membuat Stanley bingung sehingga dia pun menceritakan kepada istrinya. Mengingat bahwa Bokros pernah berkata, dirinya belum pernah pergi sejauh ini, istri Stanley menyarankan untuk mempertemukan dengan anaknya. Beberapa hari kemudian, Stanley mengajak bahwa Bokros pergi ke suatu tempat. Mengikuti saran istrinya, dia memberikan kejutan dengan menghadirkan ibu dan anak Bokros. This is very, very good. Malam sebelum pertandingan Combine, Stanley mengingatkan agar Bokros lebih memperhatikan sikapnya karena dia bukan lagi orang biasa. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, Bokros melakukan serangkaian pemeriksaan sebelum ditentukan di tim mana dia akan bergabung. Dan lagi-lagi dia dihadapkan dengan Kermit, awal-awal pertandingan Bokros masih bisa menguasai keadaan. Namun, di tengah permainan, Bokros gagal mengontrol emosinya ketika Kermit mulai membicarakan ibu dan anaknya. Akibat tindakannya tersebut, kini Bokros dicap sebagai anak kasar dari lingkungan yang keras. Are drooling over him. That's your little girl over there? What's her name? Oh, shit. Oh, okay, I see what's going on. That's your mom. Hey, I know you hear me. Hey. Communicate to each other. Give my kid a breather. Rest for a minute. Stanley, we got it. How come she ain't here? She probably strapped. You still had to shag it up with me. Look. I'm labeled now. Violent kid from a violent neighborhood. Di hotel, ibu Bokros mengajak anaknya untuk berbicara. Dia bercerita ketika pertama kali melihat Bokros setelah sekian lama. Bokros terlihat berbeda dan lebih ceria seakan Stanley telah mengambil bebannya dan membiarkannya lepas. Menurutnya, apa yang dilakukan Stanley sama seperti yang dilakukan Bokros terhadap dia dan anaknya. Kemudian, ibu Bokros berkata bahwa Bokros boleh meninggalkan mimpinya, tetapi tidak boleh meninggalkan apa yang Stanley berikan kepadanya. Jika Bokros adalah pohon beringin bagi ibu dan anaknya, maka Stanley adalah pohon beringin bagi Bokros. Hari berikutnya, Stanley mengantar Bokros dan keluarganya ke bandara untuk kembali ke Spanyol. Bokros berjanji akan mengganti seluruh uang yang dia pakai, namun Stanley menolak hal itu. Baginya, saat-saat melatih Bokros adalah hal paling penting dan menyenangkan dalam hidupnya. Sebelum pergi, Bokros mengembalikan ponsel yang pernah diberikan oleh Stanley. Tak lama kemudian, tiba-tiba Stanley mendapat telepon dari Leon. Dia diberitahu bahwa ada pertandingan terbuka yang diadakan secara mendadak, dan Leon telah memasukkan Bokros ke dalam daftar pemain. Tanpa berpikir panjang, Stanley berlari mengejar Bokros sebelum pesawatnya terbang. Hampir saja mereka terlambat ke tempat pertandingan. Di sana, mereka akan berhadapan lagi dengan Kermit.
Ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki reputasinya. Untung saja, kali ini Bokros berhasil mengontrol emosi dan memberikan permainan terbaiknya. Catherine, yang juga datang melihat pertandingan terbuka menghampiri Stanley. Dia memberitahu bahwa Vince tidak lagi memimpin Sixers dan telah digantikan olehnya. Yeah, Boston. Absolutely. I'm taking a more active role. Vin is going to share the throne with you? Help cleaning it up. Go, go, go. 5 bulan kemudian, terlihat Stanley bergabung kembali dengan Sixers menjadi asisten pelatih. Dia sekarang bisa berdiri di lapangan mengenakan setelan jas hitam sambil melihat timnya melawan Bokros, mantan anak didiknya yang sudah resmi menjadi pemain basket profesional. Bokros juga terlihat telah menambah tato bergambar pohon beringin di tangan kirinya yang melambangkan itu Stanley. Seperti itulah kisah tentang seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk berkeliling dunia mencari pemain basket terbaik sepanjang masa. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.